Welcome to my YouTube channel Hai Nashwa. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Hari ini aku ingin membahas tentang, lihat aja deh, pokoknya lihat aja. Sebenarnya nih ya teman-teman, aku nggak mau kayak lebih kayak gimana ya ceritanya, aku nih kayak membandingkan gitu kan. Sebenarnya nggak ada maksud aku membandingkan teman-teman antara Indonesia dan Malaysia, tapi berseliweran di mana-mana Indonesia, Malaysia kayak gitu terus. Ini yang terbaru saat ini itu terus, jadinya ya teman-teman, mungkin nanti ke depannya beberapa hari yang akan datang kayak gitu, nggak tahu sampai kapan permasalahan ini akan terselesaikan. Selagi ini masih panas-panasnya nih, aku jadiin ya video ya teman-teman. Jangan pernah bosan-bosan ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Guys, disebabkan Fuji dan Aisyah di Malaysia hari-hari trending FYP video-video betul. from Indonesia. Aku ni sampai sekarang boleh cakap bahasa Indonesia. Aku faham. Ganteng, cakep. Ya, Apa lagi? Enggak makan. So aku dah faham bahasa Indonesia, guys. Bagus ah. Kamu Indonesia kan? Iya, aku Indonesia. Aku tahu semua bahasa Indonesia. Nanya Coba. aja. Aku tahu bucin. Oh, bucin. Apa emang artinya? Budak cinta. Betul. budak cinta ya bang. Aku tahu warkop. Apa? Oh. Warkop. Warkop. Warkop kak. Warkop. Apa? Warung kopi. Oke, udah bisa lah kau jadi orang Indonesia. Aku tahu Bisa bandara. bang, tinggal ke Indonesia aja nanti ya, Bandar jalan-jalan. udara. Emang di Malaysia bandara apa ya? Lapangan terbang. Itu Stegosaurus kan tadi aku bilang. Aku bilang dinosaurus kak, Aka. Dia bisa. Caranya apa? Ini warna merah. Ini Brachiosaurus. Merah. Brachiosaurus. Apa tuh? Ini leher panjang. Apa tuh? Brachiosaurus. Apa tuh? Brachiosaurus. Apa tuh? Akaknya. Apa tuh? Macam mana lah? Ini apa? Apa? Itu untuk jari, itu untuk jari itu. Yalah, untuk jari ni apa? Banyak binatang ni. Itu dinosaurus. Sos. Ya ini teddy bear. Teddy bear. Itu banyak bulunya. Tak banyak pun. Tak banyak pun. Ini tak mau lah. Aku tadi udah makan. Bila? Aku makan yang itu, yang hijau tadi. Makan yang mana? Ini ada warna biru. Ni apa nama? Gak tahu. Itu dinosaurus. Tak tahu. Ya ampun, tuh budak ya, masih anak-anak gitu ya. Makanya fasih banget bahasa Indonesia. Apa dia memang orang Indonesia kali ya? Keluarganya aja Malaysia, atau dia memang orang Malaysia? Kayak perlu dipertanyakan nih. Masa orang tuanya Malaysia, anaknya pakai bahasa Indonesia? Kalau misalnya memang iya, berarti memang sepengaruh itu ya bahasa. Apalagi kan dunia maya itu sepengaruh itu ternyata. Apa anak-anak sering melihat HP, handphone gitu kan, dan pada akhirnya gara-gara sering FYP kan, orang-orang Indonesia mereka menggunakan sehari-harinya pakai Indonesia. Keren banget sih. Tapi ya kasihan juga kan, bahasa negaranya sendiri ya nggak terpakai gitu loh teman-teman. Cakap bahasa Indonesia kalau nak tidur. Mau nurut. Ya nggak semua orang Malaysia bisa bahasa Indonesia sih. Kalau habis kerja rasa letih. Gue capek deh. Gue capek deh. Jakarta sih. Parah. Masih Jakarta yang Indonesia pastinya. kalau kita pergi dating. Pasar. Kak Zizi, kalau mau bilang lagi pening sangat di Indonesia bilang apa? Gue pusing. Keren Kak Zizi. Ternyata, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya. Ini yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya. Kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena nggak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa,
Tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3, 4 tingkat. betul. Jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga perlu banyak orang Arab, dari bahasa Cina, Iya. dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, Iya, naskah betul. ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Nah, kembali Inggris. lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Kali teman-teman, bahasa Indonesia tuh kan ada juga, banyak juga gitu yang diserap-serap. Karena Indonesia tuh udah memperhitungkan sedemikian rupa gitu kan, supaya bahasa Indonesia tuh kaya banget dengan berbagai kosakatanya kayak gitu kan. Kita tuh udah memperhitungkan semua itu dari awal. Bangga banget sih sama para beliau yang udah selalu semangat dalam memperjuangkan Indonesia ini kayak gitu, dalam segi bahasa aja sampai sedetail itu, dan pada akhirnya sekarang gong banget kayak gitu kan. Indonesia diakui, malahan orang banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan ada di beberapa negara kayak gitu dalam studinya mereka tuh memakai bahasa Indonesia gitu kan. Belajar bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris aja lagi. Sekarang bahasa Indonesia juga jadikan mata kuliah kayak gitu. Keren sih teman-teman. Fenomena ini menarik karena di saat yang sama beberapa tokoh di Malaysia justru mengkhawatirkan posisi bahasa Melayu. Ya. Mereka menyebut bahwa bahasa Melayu mulai tertinggal, bahkan kalah gaung dibanding bahasa Indonesia yang kini makin mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Iya betul Kau Kak. kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa? Itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan. Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi betul, Kak. Saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena Iya betul banget sih sama kakak yang tadi kan, dia ada channel YouTube kayak gitu, dia menggunakan bahasa Indonesia, terserah dia kan. Di channel YouTube kan semua orang bisa melihat gitu, bukan cuma satu negara aja, berbagai negara juga bisa gitu kan. Dia juga, kakak itu juga kalau misalnya kalau misalnya di Malaysia juga pasti pakai bahasa Melayu kan, dengan orang-orang Melayu kayak gitu, menyesuaikan aja gitu. Kalau di channel YouTube kan ya terserah, itu ya sesuka hati gitu. Kayak aku juga kan terserah dong aku menggunakan bahasa apapun kayak gitu, tapi aku lebih memilih ya bahasa Indonesia gitu. Ya sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan dan nggak usah dijadikan hal yang ribet sih bagi aku kayak gitu. Ya nggak tahu sih ya, kita juga nggak tahu kenapa seperti itu. Tadi berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Sampai diusir? Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Padahal kita jadi aneh tangga sekali. loh. Perbedaan ini terlihat jelas. Jika bahasa Melayu terasa terbatas dalam lingkup nasional, bahasa Indonesia justru terus berkembang, digunakan luas, bahkan semakin populer di kancah internasional. Dan puncaknya, bahasa Indonesia kini diakui sebagai salah satu bahasa resmi UNESCO. Sebuah pencapaian besar yang menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya milik bangsa kita, tapi sudah jadi bahasa dunia.
Kenapa kamu tiba-tiba kaget? Orang tak kaget. Kamu bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dikit-dikit aja. Kamu di mana? Di Bali. Oh, Bali. Bali. Iya. Oh, Bali. Kamu tahu di Bali mana? cantik. Tahu Aku banget. pengen pergi ke Bali. Oh, biar bisa pakai bikini. Azim. Oh, saya halal. Oke, sorry. Kami di Shah Alam. Kamu tahu Shah Alam? Assalamualaikum. Salam. Itu salam bang. Di Malaysia. Aku taunya Sabah, Kuala Lumpur. Durian Batu. Filipin bang. Tahu kenapa Dilan? Kamu pengen jadi milenialnya? Pilihan kamu. Gombal dia ya bang. Orang Indo memang sweet. Itu kan teman-teman melihat tadi tuh orang Malaysia menggunakan bahasa Indonesia, ya mereka gampang aja gitu karena kita juga bahasanya ya mirip-mirip kayak gitu kan. Karena kita negara tetangga, ya harusnya sih bagi aku nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin, ya nggak usah dijadikan problem kayak gitu. Malahan kita tuh harusnya rukun dong, apalagi kita negara tetanggaan kayak gitu kan. Semoga kedepannya Indonesia dan Malaysia ini nggak usah lagi dipermasalahkan dalam segi bahasa, dalam segi budaya. Kita masing-masing punya bahasa sendiri, punya budaya sendiri, jadi nggak usah dipermasalahkan lagi gitu. Kita tuh harus rukun. Malahan kita lebih mempererat tali silaturahmi kita walaupun berbeda-beda agama, ras, suku, bahkan negara juga kan. Itu harus lebih kuat dong. Kayak gitu teman-teman. Ternyata Indonesia dan Malaysia saat ini tidak baik-baik saja. Karena sering dipermasalahkan dalam segi apapun bahasa yang saat ini kan. Bahasa Indonesia sudah mendunia dan udah diakui juga dengan UNESCO. Semua jadi kan internasional kayak gitu kan teman-teman. Betul kan? Betul sekali. Keren banget sih. Jadinya kita di sini ngambil dari sisi positifnya aja. Bahasa Indonesia itu ternyata dalam segi apa ya, bahasanya juga mudah diucapkan, apalagi dengan orang luar gitu kan, kayak orang luar negeri gitu, selain Malaysia kan pastinya. Juga kosakata kita juga banyak banget kayak gitu, jadinya mudah juga. Semoga kita bisa rukun terus tanpa ada problem-problem setelahnya. Kita doakan yang baik-baik terus teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe.